Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada video kali ini Ambu membuat siomay ikan tenggiri, dan ini menjadi ciri khas dari siomay Bandung. Rasanya ini enak banget, pokoknya juara banget. Nah, yang mau tahu cara membuatnya seperti apa, tonton video ini sampai selesai. Baiklah, akan kita siapkan bahan-bahannya. Yang pertama ada 500 gram ikan tenggiri yang sudah kita haluskan seperti ini. Kemudian untuk menghilangkan bau amisnya bisa kita tambahkan 1 sendok makan minyak wijen, dan kalau misalnya tidak ada bisa di skip. Lalu kita aduk-aduk dulu seperti ini. Kemudian kita tambahkan bumbunya, ada garam, gula, kaldu bubuk, dan merica bubuk. Lalu ini juga ada bawang putih dan bawang merah yang sudah dihaluskan. Kita masukkan dan kita aduk rata. Setelah rata, kita masukkan 2 butir telur. Kemudian agar siomaynya tetap empuk setelah dingin, bisa kita tambahkan labu siam. Kita parut halus labu siamnya, dan sebaiknya labu siam yang kita gunakan adalah labu siam yang agak besar itu. Kemudian kulitnya kita kupas sehingga menghasilkan parutan yang berwarna putih. Nah, ini kalau Ambu di sini menggunakan labu siam yang ukurannya kecil-kecil itu sehingga bersama kulitnya dan ternyata berwarna hijau seperti ini. Walaupun sebetulnya tidak apa-apa, tetapi hanya terlihat berwarna hijau saja sehingga mungkin kalau misalnya untuk berjualan ini agak kurang bagus terlihatnya. Dan juga kalau kita menggunakan labu siam yang agak besar itu teksturnya jauh lebih empuk. Jika kandungan air pada labu siam yang kita parut cukup banyak, jangan dulu dimasukkan, tetapi kita tiriskan terlebih dahulu sampai kandungan airnya berkurang. Jika sudah dirasa cukup kering, baru dimasukkan ke dalam adonan ikan. Kemudian kita masukkan tepung tapioka. Lalu kita aduk-aduk adonan sampai semua bahan tercampur rata. Tetapi ketika kita mengaduk, diusahakan jangan ditekan terlalu kuat atau seperti menguleni adonan, ya hanya cukup diaduk seperti ini agar merata saja. Kita aduk pelan-pelan saja, jangan ditekan. Nah, kalau misalnya terlalu ditekan atau diuleni seperti itu, biasanya nanti hasil siomaynya akan lebih keras teksturnya. Nah, kalau ini opsional, kalau misalnya mau bisa kita tambahkan irisan daun bawang yang sudah kita siram dengan minyak panas seperti ini, lalu kita masukkan dan kita aduk-aduk kembali seperti ini. Jika sudah dirasa tercampur rata dan konsistensi adonan seperti ini, kita simpan dulu dan bisa kita siapkan bahan-bahan lainnya untuk membentuk adonan siomay. Sekarang kita akan siapkan dulu bahan pelengkapnya. Di antaranya ini ada kulit pangsit. Kulit pangsitnya kita pilih yang kulit pangsit untuk dikukus. Kemudian kita siapkan juga daun kol. Nah, untuk lebih mudah membentuknya, kita rebus dulu sebentar seperti ini. Bahan berikutnya yang biasa ada sebagai pelengkap siomay adalah paria. Nah, untuk mengurangi rasa pahit pada paria ini, sebelum kita isi dengan adonan siomay, kita bacem dulu menggunakan garam seperti ini dan kita simpan dulu selama 20-30 menit. Kemudian setelah 20 menit kita cuci bersih seperti ini, dan kalau misalnya ingin mengurangi rasa pahitnya lagi, bisa kita rebus dulu sebentar. Dan kita siapkan bahan pelengkap lainnya seperti telur, kentang, dan juga tahu. Nah, jika sudah selesai kita mempersiapkan bahan-bahan pelengkapnya, sekarang tinggal kita bentuk. Ini yang pertama, kita akan bentuk dulu siomay dengan menggunakan kulit pangsit seperti ini.
Kita simpan adonan di tengah, lalu kita tekan bagian pinggirnya, dan untuk merapikan bisa kita putar-putar dengan menggunakan tangan seperti ini. Biar terlihat bagus, bisa kita tambahkan juga dengan taburan wortel di atasnya. Berikutnya kita akan membentuk siomay tahu. Nah, tahunya kalau misalnya yang segi 4 itu kita bagi 2 menjadi segitiga seperti ini. Lalu bagian tengahnya kita garis-garis dulu seperti ini. Lalu kita akan isi dengan adonan siomay. Bagian atasnya bisa kita garis-garis dengan menggunakan garpu agar terlihat lebih bagus. Kemudian sekarang kita akan membentuk siomay dengan daun kol. Nah, kita masukkan adonannya ke bagian tengah, lalu kita bentuk seperti ini. Kemudian kalau untuk paria ini lebih mudah lagi, kita tinggal isi bagian tengahnya dengan adonan siomay. Begitupun dengan kentang dan telur. Jika misalnya ingin diisi dengan adonan siomay, kita lakukan seperti ketika kita membuat siomay pada tahu. Dan juga ada yang membuat siomaynya saja, kita tinggal bentuk-bentuk lalu rebus seperti ketika kita membuat bakso. Ini dia yang sudah kita bentuk, cukup banyak hasilnya, dan ini akan kita kukus. Kita siapkan kukusan. Nah, sebelum kita masukkan siomaynya, kita olesi dulu dengan menggunakan minyak goreng agar nanti ketika diangkat siomaynya ini tidak lengket dan tidak rusak. Kemudian akan kita kukus siomaynya, dan ini membutuhkan waktu sekitar 20-30 menit. Nah, ini dia siomaynya sudah matang. Ini rasanya enak banget. Aroma dan rasa ikan tenggirinya nikmat. Teksturnya kenyal tetapi empuk, tidak keras. Dan rasanya ini akan lebih nikmat dengan menggunakan saus kacang. Untuk resep saus kacangnya sudah Ambo upload 3 hari yang lalu, nanti linknya disimpan di deskripsi. Dan sebetulnya saus kacangnya ini dibuat 6 hari yang lalu, dan ini sisa saus kacangnya masih bagus, tidak basi. Ini disimpan di lemari pendingin. Selain untuk siomay dan batagor, saus kacang ini bisa juga digunakan untuk yang lainnya, misalnya karedok, lotek, ataupun yang lainnya. Makanya Ambo suka membuat banyak untuk stok. Jika misalnya kita ingin menggunakannya, tinggal kita hangatkan, dan kalau misalnya terlalu kental seperti ini, bisa kita tambahkan sedikit air. Jika saus kacangnya sudah siap, tinggal kita siramkan di atas siomay yang sudah kita buat tadi. Lalu kita tinggal tambahkan bawang goreng dan juga jeruk limau, dan siap untuk dinikmati. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.